Selamat pagi anak-anak hebat semua. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Guru Eka. Hari ini kita akan mempelajari tema T kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran, mari hendaknya kita berdoa agar apa yang anak pelajari hari ini dapat anak terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, di musim pandemi ini kita dianjurkan oleh pemerintah melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Adapun protokol kesehatan 5M yang harus anak-anak terapkan di era pandemi ini yaitu 1. Menjaga jarak, 2. Memakai masker, 3. Mencuci tangan dengan sabun, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada proses pembelajaran ini adalah 1. Melalui mengamati, peserta didik mampu menganalisis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. 2. Melalui membaca, peserta didik mampu menemukan ide pokok paragraf dengan benar. Nah, anak-anak hebat, di sini Ibu Guru memiliki gambar sebuah pohon pisang. Nah, berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Masyarakat membudidayakan pohon pisang dengan menanam. Dapat diamati ya anak-anak, di sebelah Ibu sudah menampilkan gambar dari pohon pisang, di mana pohon pisang ini semua bagian pohon dalam pohon pisang itu dapat kita gunakan baik dari daun, dari buah, dari jantung pisang tersebut, dari tunasnya dan dari batang pohon pisang. Semua bagian dari pohon pisang ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak hebat, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, hari ini kita akan khusus mempelajari untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Adapun contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami yaitu 1. Membelah diri. Tumbuhan seperti ganggang hijau bersel 1, volvox, berkembang biak dengan cara membelah diri.
Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dengan induknya dan ada yang tetap menempel pada tumbuhan induknya hingga membentuk kelompok. 2. Spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat kecil. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan oleh angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. 3. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas ini disebut dengan siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan umbi lapis dapat terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga lili. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. 5. Tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas yaitu pisang, bambu, nanas, dan palem. 6. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada daun adalah cocor bebek dan begonia. Sementara itu, tumbuhan yang memiliki tunas adventif pada akar antara lain sukun dan keseme. 7. Geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas-tunas baru yang membentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Geragih yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada tanaman semanggi, arbei, pegagan, dan stroberi. Sementara itu, geragih yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada rumput teki. 8.
Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut berruas-ruas dan berbuku-buku. Serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas-tunas pada akar tinggal jika cukup tua dapat bertunas lagi dan pertunasan tersebut berlangsung terus. Apabila kita memotongnya dengan menyertakan tunasnya, kemudian ditanam, potongan batang tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Selanjutnya, kita akan mempelajari ide pokok dan kalimat utama dalam paragraf. Informasi penting merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Kamu dapat menemukan informasi penting dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, atau informasi penting terdapat dalam kalimat utama. Tiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Kalimat utama memuat gagasan pokok atau ide pokok atau informasi pokok. Gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf baru. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah contoh paragraf yang berjudul Peran Tumbuhan bagi Kehidupan. Tumbuhan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Tumbuhan menyediakan bahan makanan bagi makhluk hidup. Tumbuhan memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Sebagian besar kebutuhan manusia serta hewan untuk tiap harinya berasal dari tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, kalimat utama dari paragraf tersebut yaitu tumbuhan memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dengan ide pokok, peran penting tumbuhan. Untuk paragraf yang kedua, tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk memproduksi makanan sendiri. Tidak hanya tumbuhan itu sendiri, tetapi juga untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Dari proses fotosintesis, tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Jadi, tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan, tetapi sumber oksigen untuk manusia dan hewan. Nah, anak-anak hebat, dari paragraf tersebut kita dapat melihat kata kunci dari kata hubung yang digunakan yaitu kata jadi. Oleh karena itu, kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah jadi tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan tetapi sumber oksigen untuk manusia dan hewan. Dengan ide pokok, tumbuhan sebagai sumber oksigen bagi manusia dan hewan. Contoh kata kunci ketika kita menentukan kalimat utama, biasanya dia menggunakan kata hubung jadi, dengan demikian, dan oleh karena itu.
Nah, anak-anak hebat, demikian pembelajaran kita hari ini terkait perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan ide pokok dalam sebuah teks. Tetap bersemangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah semua anak-anak hebat.